Bab bagaimana target tahu apa yang Anda inginkan sebelum Anda sendiri tahu. Ketika perusahaan memperkirakan dan memanipulasi kebiasaan dalam buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg mengungkap bagaimana perusahaan seperti Target menggunakan data untuk memahami kebiasaan konsumen hingga ke tingkat yang mengejutkan, bahkan mampu memprediksi kebutuhan konsumen sebelum mereka menyadarinya sendiri. Charles Duhigg menjelaskan bahwa perusahaan modern seperti ini memanfaatkan kekuatan analisis data dan psikologi kebiasaan untuk memengaruhi perilaku konsumen, seringkali dengan cara yang hampir tak terlihat. Dasar psikologi kebiasaan dalam perilaku konsumen. Di sini, Duhigg menjelaskan bahwa kebiasaan tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga memengaruhi keputusan yang kita buat sebagai konsumen. Setiap kali kita membeli sesuatu, kita sebenarnya mengikuti pola kebiasaan yang telah tertanam di otak kita. Perusahaan, terutama yang besar seperti Target, menyadari hal ini dan menggunakan kebiasaan tersebut untuk meningkatkan penjualan mereka. Kebiasaan pembelian tercipta karena rutinitas yang kita ulangi, seperti berbelanja pada waktu tertentu, membeli merek yang sama, atau memilih produk berdasarkan promosi tertentu. Kebiasaan ini seringkali tidak disadari, tetapi memiliki pola yang dapat diprediksi. Dengan memahami pola-pola ini, perusahaan dapat menargetkan konsumen dengan lebih efektif. Studi kasus, target dan data konsumen. Perusahaan Target menjadi fokus utama dalam bab ini, karena keberhasilannya dalam memanfaatkan analisis data untuk memahami konsumen. Salah satu cerita yang paling mencolok adalah tentang bagaimana Target dapat memprediksi kehamilan seorang pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka. Algoritma prediksi kehamilan. Target mengembangkan algoritma yang menganalisis data pembelian konsumen untuk mendeteksi tanda-tanda kehamilan, seperti melalui produk yang dibeli. Konsumen yang membeli produk seperti lotion tanpa parfum, suplemen tertentu, dan kapas besar diprediksi kemungkinan sedang hamil. Lalu melalui waktu pembelian, pola belanja berubah saat konsumen memasuki trimester kedua, ketika mereka mulai membeli barang untuk bayi. Dengan mengidentifikasi pola ini, Target dapat memprediksi tidak hanya bahwa seorang konsumen sedang hamil, tetapi juga perkiraan tanggal kelahirannya. Hal ini memungkinkan Target untuk mengirimkan kupon dan promosi produk bayi pada waktu yang tepat. Duhigg menceritakan kasus seorang ayah yang marah karena putrinya yang remaja menerima kupon produk bayi dari Target. Namun, kemudian ia menyadari bahwa putrinya memang sedang hamil, meskipun ia belum memberitahunya. Cerita ini menunjukkan betapa akuratnya algoritma Target. Otak di balik kehebatan algoritma Target ini adalah Andrew Paul. Paul adalah seorang ahli statistik. Seluruh hidupnya berkisar pada penggunaan data untuk memahami orang. Sejak kecil dia sudah bermain-main dengan komputer. Setelah lulus S1, ia mengambil gelar S2 statistika dan kemudian satu lagi di bidang ekonomi. Ia menjadi terobsesi dengan cara para ahli ekonomi menggunakan analisis pola untuk menjelaskan perilaku manusia dan bagaimana dunia bisnis Amerika menggunakan data untuk mempelajari kehidupan manusia. Pada tahun 2002, ketika Paul mendapat kabar bahwa Target sedang mencari sejumlah pengolah angka, ia pun mencoba peruntungannya. Ia tahu Target sungguh berbeda levelnya dalam hal pengumpulan data. Setiap tahun, jutaan pembelanja memasuki 1.147 toko Target dan menyerahkan berterabit-terabit informasi mereka. Sebagian besar tidak tahu mereka melakukan itu. Mereka tidak sadar bahwa Target kemudian mengaitkan pola pembelian mereka dengan profil demografi terindividualisasi. Bagi seorang ahli statistik, data itu adalah jendela ajaib untuk melongok ke dalam pilihan para pelanggan. Target menjual segala sesuatu, dari bahan makanan sampai pakaian, alat elektronik dan perabotan taman. Dan dengan melacak kebiasaan belanja orang-orang, para analis perusahaan itu memprediksi apa yang terjadi dalam rumah mereka. Contohnya, ketika ada yang membeli handuk baru, spray, sendok garpu, panci dan makanan beku, mereka barangkali baru membeli rumah baru atau bercerai. Bekerja di Target memberi Paul kesempatan untuk mempelajari makhluk paling rumit, pembelanja Amerika, di habitat aslinya. Kerjanya adalah membuat model-model matematis yang bisa menelusuri data dan menentukan di rumah tangga mana ada anak-anak dan mana yang berisi bujangan sejati.
Tugas Paul adalah menjadi ahli matematika pembaca pikiran yang membongkar kebiasaan para pembelanja guna meyakinkan mereka untuk berbelanja lebih banyak. Kemudian, pada suatu sore, beberapa rekan Paul dari Departemen Pemasaran menghampiri mejanya. Mereka sedang mencoba mencari tahu pelanggan target mana yang sedang hamil berdasarkan pola belanja. Bagaimanapun juga, perempuan hamil dan orang tua baru adalah incaran empuk bisnis eceran. Nyaris tidak ada kelompok lain yang lebih mendatangkan keuntungan, haus produk, dan tidak mempedulikan harga. Terlebih lagi, bila orang tua baru mulai berbelanja di Target, selama bertahun-tahun ke depan, mereka akan tetap berbelanja di situ. Dengan kata lain, mengenali siapa yang hamil bisa mendatangkan jutaan dolar bagi Target. Pole terusik. Tantangan apa yang lebih hebat bagi seorang peramal statistik dibanding tak hanya memasuki benak para pembelanja, melainkan juga kamar tidur mereka? Paul menyebut algoritma yang dibangunnya sebagai potret tamu. Semakin saya tahu tentang seseorang, semakin baik saya bisa menebak pola pembelian mereka. Saya tidak akan selalu menebak segala sesuatu tentang Anda, namun saya akan lebih banyak benarnya daripada salahnya, ujarnya. Manipulasi kebiasaan oleh perusahaan. Selain memahami kebiasaan konsumen, perusahaan juga mencoba memanipulasi kebiasaan untuk meningkatkan penjualan. Salah satu strategi utama adalah mengubah konteks untuk menciptakan kebiasaan baru. Cara perusahaan menciptakan kebiasaan baru. 1. Pengenalan produk. Perusahaan memperkenalkan produk baru dengan memberikan diskon atau promosi sehingga konsumen mencoba produk tersebut dan memasukkannya ke dalam rutinitas mereka. 2. Mengaitkan dengan kebiasaan lama. Produk baru seringkali diperkenalkan sebagai pelengkap kebiasaan yang sudah ada. Misalnya, jika seseorang membeli pasta gigi, mereka juga ditawarkan obat kumur. 3. Penggunaan data untuk penyesuaian. Dengan menganalisis data belanja, perusahaan dapat mengetahui kapan konsumen lebih mungkin menerima perubahan dalam kebiasaan mereka. Contoh, peningkatan penjualan popok. Target menemukan bahwa orang tua baru sering membeli popok di toko lain setelah bayi mereka lahir. Untuk mencegah ini, Target mulai menawarkan promosi popok kepada ibu hamil sebelum bayi mereka lahir dan memastikan mereka tetap menjadi pelanggan setia. Waktu emas untuk perubahan kebiasaan. Duhigg menjelaskan bahwa ada momen-momen tertentu dalam hidup seseorang ketika kebiasaan mereka lebih mudah berubah, seperti saat menikah, pindah rumah, atau memiliki anak. Perusahaan memanfaatkan momen-momen ini untuk memengaruhi kebiasaan konsumen. Dengan menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan perubahan hidup, mereka dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Pada tahun 1984, seorang profesor tamu di UCLA bernama Alan Anderson menerbitkan makalah yang dimaksudkan untuk menjawab satu pertanyaan mendasar. Mengapa sebagian orang mendadak mengubah rutinitas belanja mereka? Anderson ingin tahu mengapa orang-orang menyimpang dari pola-pola mereka yang biasa. Apa yang ia temukan telah menjadi pilar teori pemasaran modern. Kebiasaan orang dalam membeli lebih mungkin berubah sewaktu mereka melewati peristiwa besar dalam hidup. Bila seseorang menikah misalnya, dia lebih mungkin mulai membeli jenis kopi baru. Sewaktu pasangan suami istri pindah ke rumah baru, lebih besar kemungkinan mereka membeli sereal jenis berbeda. Pelanggan yang memulai peristiwa-peristiwa besar dalam hidup seringkali tidak memperhatikan atau tidak peduli bahwa pola belanja mereka berubah. Tapi para pengecer memperhatikan dan cukup peduli. Dan apa peristiwa terbesar bagi kebanyakan orang? Apa yang menyebabkan gangguan dan kerentanan terhadap intervensi pemasaran terbesar? Mendapat bayi. Nyaris tidak ada guncangan yang lebih besar bagi kebanyakan pelanggan selain hadirnya seorang anak. Sebagai akibatnya, kebiasaan orang tua baru lebih luwes pada saat anak hadir dibandingkan pada hampir semua periode lain apapun dalam kehidupan seorang dewasa. Jadi, bagi berbagai perusahaan, perempuan hamil adalah tambang emas. Orang tua baru membeli banyak barang seperti popok dan tisu basah, tempat tidur dan baju bayi, selimut dan botol dot yang toko-toko seperti Target jual dengan keuntungan yang lumayan besar. Namun itu hanyalah ujung gunung es belanja. Pengeluaran awal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan laba yang bisa diperoleh toko dengan memanfaatkan kebiasaan belanja orang tua baru yang berubah. Bila ibu-ibu yang kelelahan dan ayah-ayah yang kekurangan tidur mulai membeli susu formula dan popok di Target, mereka juga akan mulai membeli makanan, perlengkapan bersih-bersih,
handuk, pakaian dalam, dan segala macamnya ditarget juga. Sebab lebih mudah begitu. Bagi orang tua baru, yang paling penting apa-apa mudah. Begitu kami berhasil membuat mereka membeli popok dari kami, mereka akan mulai membeli segala sesuatu yang lain juga, kata Pole. Orang tua baru sedemikian berharga, sehingga toko-toko pengecer besar akan melakukan hampir apa saja untuk menemukan mereka, termasuk memasuki bangsal persalinan. Namun bagi perusahaan target, mendekati ibu-ibu baru di bangsal persalinan boleh dikata sudah terlambat. Pada waktu itu, ibu-ibu baru sudah berada di layar radar semua pihak lain. Target tidak ingin bersaing dengan Disney dan Procter & Gamble. Target ingin mengalahkan mereka. Tujuan Target adalah memulai pemasaran kepada orang tua sebelum si bayi terlahir. Oleh karena itulah, kolega-kolega Andrew Paul mendekatinya hari itu untuk menanyakan tentang menyusun algoritma untuk memprediksi kehamilan. Bila Target bisa mengidentifikasi ibu-ibu yang mengandung memasuki trimester kedua, Target bisa menyambar mereka sebelum pihak lain menyambar. Masalah satu-satunya adalah bahwa mencari tahu pelanggan mana yang hamil lebih sulit daripada kelihatannya. Target punya daftar acara 7 bulanan, dan itu membantu mengidentifikasi sejumlah perempuan hamil. Namun hanya sebagian pelanggan Target yang hamil mendaftarkan diri. Lantas ada pelanggan-pelanggan lain yang para eksekutif curigai sedang hamil, karena mereka membeli pakaian hamil, perabot anak, dan berkotak-kotak popok. Tetapi mencurigai dan mengetahui adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana kita tahu apakah seseorang yang membeli popok itu sedang hamil atau sedang membeli hadiah untuk teman yang hamil? Terlebih lagi, penentuan waktu itu penting. Kupon yang berguna sebulan sebelum tanggal kelahiran bisa jadi berakhir di tempat sampah beberapa minggu setelah si bayi terlahir. Pole mulai menggarap masalah itu dengan mengumpulkan informasi dari daftar 7 bulanan Target yang memungkinkan ia mengamati bagaimana kebiasaan belanja perempuan rata-rata berubah seiring mendekatnya tanggal perkiraan kelahiran. Daftar itu bagaikan laboratorium tempat ia bisa menguji firasat-firasatnya. Ia menemukan bahwa ibu yang mengandung berbelanja dengan cara-cara yang cukup dapat diperkirakan. Ambil contoh lotion. Banyak orang membeli lotion, namun seorang analis data Target menyadari bahwa perempuan yang tercantum dalam daftar 7 bulanan membeli lotion tak berpengharum dalam jumlah luar biasa besar pada sekitar trimester kedua. Seorang analis lain menyadari bahwa pada minggu ke-21, banyak perempuan hamil membeli banyak suplemen, misalnya kalsium, magnesium, dan seng. Seiring program komputernya menyusuri data, Paul mampu mengidentifikasi sekitar 25 produk berbeda, yang ketika dianalisis bersama-sama memungkinkannya mengintip ke dalam rahim perempuan. Yang paling penting, ia bisa menebak sekarang perempuan itu berada di trimester keberapa dan memperkirakan tanggalnya melahirkan, sehingga Target bisa mengiriminya kupon sewaktu sang perempuan hendak membeli barang-barang baru. Ketika Paul selesai, programnya dapat memberikan skor prediksi kehamilan pada nyaris kepada setiap pembelanja teratur. Momen perubahan utama, 1. Kehamilan dan kelahiran. Periode ini adalah salah satu momen yang paling menguntungkan bagi perusahaan karena kebiasaan belanja berubah drastis. 2. Pindah rumah. Ketika seseorang pindah rumah, mereka cenderung mencoba produk atau merek baru. 3. Perubahan karier. Perubahan pekerjaan seringkali diikuti dengan perubahan gaya hidup yang menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk baru. Implikasi etis dan privasi. Di sini Duhigg juga menyinggung isu privasi yang muncul ketika perusahaan mengumpulkan dan menggunakan data konsumen tanpa sepengetahuan mereka. Duhigg mengangkat pertanyaan penting tentang sejauh mana perusahaan boleh memanfaatkan kebiasaan konsumen untuk keuntungan mereka. Misalnya terkait pengumpulan data. Konsumen seringkali tidak menyadari sejauh mana data mereka dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian terkait penggunaan data, apakah adil bagi perusahaan untuk menggunakan data ini untuk memanipulasi keputusan konsumen? Dan terkait transparansi, perusahaan jarang memberitahu konsumen tentang bagaimana data mereka digunakan, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Namun, beberapa perusahaan, termasuk Target, telah mulai mengambil langkah untuk membuat praktik mereka lebih transparan. Misalnya, mereka mencoba mencampurkan produk bayi dengan kupon untuk produk lain agar tidak terlalu mencolok. Jadi,
Bagaimana target tahu apa yang Anda inginkan sebelum Anda sendiri tahu, menunjukkan bagaimana kebiasaan konsumen dapat diprediksi dan dimanipulasi oleh perusahaan melalui analisis data. Charles Duhigg memberikan wawasan mendalam tentang cara perusahaan mengudiasaan untuk menciptakan keuntungan, sekaligus menyoroti isu-isu etis yang muncul dari praktik ini. Duhigg menyimpulkan bahwa memahami kebiasaan adalah kunci untuk mengubahnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks bisnis. Perusahaan seperti Target menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan data dan pola kebiasaan, mereka dapat menciptakan strategi pemasaran yang sangat efektif. Namun, penting bagi konsumen untuk tetap waspada terhadap cara data mereka digunakan dan bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan etika. Untuk mendapatkan buku The Power of Habit karya Charles Duhigg, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.